Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2020. Sebagai awal untuk membuka ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan dari Kidung PKJ nomor 13, bait yang pertama dan bait yang kedua, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Mari Ibu dan Bapak serta saudaraku sekalian, anak-anakku, adik-adikku, mari kita awali ibadah minggu kita hari ini, hari Minggu tanggal 21 bulan Juni tahun 2020. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati kembali hari baru pemberian-Mu. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, karena Tuhan memelihara umat-Nya. Kami serahkan ibadah minggu pada hari ini, hanya dalam satu tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera Bapa di dalam anaknya yang kudus, Tuhan kita, Yesus Kristus, atas saudara sekalian. Amin. Juga hambanya. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di tengah-tengah situasi yang kami alami hari ini, kami masih diperkenankan untuk boleh menghirup udara pagi, udara segar, dan melihat indahnya dunia. Kami diperkenankan untuk boleh melihat anak-anak kami, sahabat kami, orang tua kami, dan orang-orang yang membersamai kami dalam keluarga kami hari ini. Biarlah keindahan ini kami rasakan sebagai ungkapan syukur betapa Tuhan memelihara hidup kami. Hari ini pula kami ingin menyatakan bahwa kehidupan kami yang sangat indah ini belum bisa kami syukuri di setiap waktu hidup kami.
Kami mohon pengampunan Tuhan ketika kami masih mengeluh atas sulit dan kesusahan hidup yang kami alami, seolah-olah kami mengalami yang terburuk daripada semua orang di bumi ini. Meskipun sebetulnya kami menyadari bahwa banyak orang juga yang keadaannya tidak lebih baik daripada kami. Izinkanlah kami memiliki hati yang sederhana, sehingga kami boleh mensyukuri setiap apa yang ada ini sebagai bentuk penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan atas kami semua. Tuhan Yesus Kristus, ampuni dan kuatkanlah kami. Amin. Saudaraku, mari kita ungkapkan pengakuan kita dengan bersama-sama memuji Tuhan, kembali merasakan hidup kita melalui PKJ 37, bait pertama dan bait yang kedua. Bila ku renung, dosaku padamu Tuhan. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bapak dan Ibu serta saudaraku sekalian, mari sekarang kita bersama-sama mendengarkan warta anugerah dan petunjuk bagi hidup baru kita yang demikian. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua, bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan inilah petunjuk bagi kehidupan baru kita yang demikian. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadamu. Syukur kepada Tuhan. Saudaraku, hari ini kita bersama-sama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan untuk doa dan pembacaan Alkitab
akan dibacakan oleh majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebelum kami menerima firman-Mu, mari kiranya Tuhan Kau urapi setiap kami, beri kami telinga yang peka akan firman-Mu, dan juga urapi setiap hati kami untuk menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh tertanam di hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang akan menabur firman-Mu, Kau sucikan, Kau kuduskan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah seturut kehendak-Mu. Kami siap terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan kali ini diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan bab kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Mari kita nyanyikan PKJ nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan, menghantarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan dan hayati bersama. Bait yang pertama, PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hati.
hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sedangkan nats kita terambil dari bacaan kita, yaitu Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai ayat 26. Demikian. Ini ungkapan Tuhan Yesus sendiri kepada para murid. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini sebetulnya ingin menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya dan penyertaan Tuhan atas apa yang akan terjadi pada para murid, yang pada akhirnya nanti harus siap untuk menghadapi penderitaan. Sebagai seorang murid, kalau dia sudah sama seperti gurunya, artinya dia harus siap juga menderita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di ayat 24 itu, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Artinya penderitaan yang dia terima itu tidak lebih. Kalau memang dia bisa sama itu luar biasa. Tetapi penderitaan yang dialami mereka itu menandakan bahwa mereka mengikut Tuhan dan setia. Jadi ada panggilan supaya kita ini setia sebagai penderekipun Gusti Yesus.
Sebetulnya apa penderitaan yang paling berat bagi manusia itu? Mungkin kita bisa menjawab, kalau anak-anak muda penderitaannya kan, ya kalau saya diputus oleh pacar saya atau calon saya, sementara kita sudah siap, ya, tinggal menunggu hari H ternyata tidak jadi. Itu sakitnya tuh di sini, di sini, dan di sini. Tapi ada juga penderitaan itu terjadi kalau kita tidak lagi mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain kita diputus hubungan oleh perusahaan. Itu juga merupakan penderitaan. Bahkan kadang-kadang kita merasa nasibku ini kok buruk sekali. Sementara banyak orang yang sudah tidak bekerja sudah lama, itu juga banyak. Dan mereka tidak tahu harus bagaimana untuk mendapatkan makanan hari ini misalnya. Tapi kita kadang-kadang merasa itu sebagai penderitaan yang luar biasa. Gitu. Sementara yang lebih menderita mungkin juga banyak. Gitu. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi penderitaan atau hal yang tidak menyenangkan itu? Ya pasti kita kecewa, ya. Sedih, ya. Marah. Ya. Apalagi kalau cita-cita kita ini tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Agak jarang orang yang bersyukur atas kegagalan itu. Apalagi kegagalan cinta. Makanya ada lagunya Terima Kasih Para Mantan. Itu kan menunjukkan ada semacam, ya dia sudah move on, dia sudah menjadi lebih baik setelah diputus. Justru penderitaan itu membuat dia bisa bangkit. Harusnya kan begitu. Bukan malah tenggelam, kemudian kita putus asa, dan membawa pikiran-pikiran yang negatif pada akhirnya. Kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya kita bangkit. Tidak supaya kita diam kemudian putus asa. Almarhum Didi Kempot itu pernah menuliskan sesuatu yang menurut saya kok baik. Urip iki ora cukup kok labui karo tangismu. Bangkitlah. Nangis oleh, tapi tetap harus semangat. Artinya tetap berpikir positif, ada sesuatu yang indah di balik musibah atau bencana. Itu bisa kita lakukan kalau kita bisa melihat sisi positif dari sebuah peristiwa. Baru-baru ini kita ada sidang majelis daerah secara online, Pak. Ternyata itu semua bisa hadir. Ya meskipun ada yang terlambat, tetapi kan hadirnya kan dalam media Zoom atau media pertemuan yang berjarak ini ya. Tetapi semua bisa bertemu dan tidak ada masalah dengan itu. Situasi adanya bencana atau COVID atau pandemi ini membuat kita lebih cepat untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru. Sebetulnya kan kayak Zoom, WA, terus kemudian Meet atau apa, itu Hangout itu sudah lama ada. Tetapi kok tiba-tiba booming ketika ada bencana sehingga orang tidak boleh bertemu berjarak dekat. Dan semua bisa, padahal hampir semuanya ya sudah sepuh-sepuh ya. Jadi akhirnya semua tidak memakai HP saja, tetapi juga menggunakan laptop, menggunakan apa yang ada dengan sangat nyaman. Dan kita lebih cepat, nah itu kita syukuri. Dan pengambilan keputusan pun juga jauh lebih efisien. Dananya juga kita nggak perlu membawa
kursi, nyiapkan terop, makanan, ya nggak perlu lagi, nggak ada kudapan, nggak ada kopi, kopinya buat sendiri lebih murah lagi. Ya mungkin kita perlu biaya pulsa, tapi biasa kan pulsa itu. Hampir semua gereja juga sudah punya wifi termasuk kita, nggak ada masalah. Lebih ngirit, nggak kemana-mana, bisa disambi dengan yang lain saya kira. Dengan kegiatan yang lain, tetapi esensinya tetap. Jadi ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dalam peristiwa. Sekalipun kita katakan itu penderitaan kalau kita mau melihat sisi positif. Ya. Nah itu pula yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid ketika Dia mengutus mereka untuk waspada menghadapi tantangan dunia ini. Memberitakan Injil itu ya tidak mudah. Tetapi di dunia yang sudah ada teknologi ini, apa yang sulit sebetulnya? Sekarang orang bersurat tidak perlu mengantarkan satu ke sana kemari, risiko kehujanan, kepanasan. Mungkin juga kecelakaan. Sekarang cukup dengan WA, dengan email, sangat mudah dalam hitungan detik dan cepat. Nah ini kan sesuatu yang baru tapi sebetulnya sudah lama ada. Nah kita sekarang mulai menggunakan dengan efisien. Mari kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi bencana, penderitaan jangan dibuat alasan kita tidak melakukan apa-apa. Sesudah dalam bencana orang kan menjadi semakin peduli satu dengan yang lain. Salah satu usulan Jemaat Tropodo itu diapresiasi dan menjadi akta. Kita membuat jaringan yang online supaya bisa memasarkan produk-produk kita tidak hanya di majelis daerah tetapi juga di link ke majelis agung yang sekarang mulai juga membuka. Ini peluang yang besar. Kenapa nggak kita tangkap sejak dulu? Tetapi kemarin disetujui. Dan itu bagus. Mari kita membuat pelayanan yang sifatnya online ya. Tapi tidak sekedar seperti renungan, tapi mungkin hal-hal yang lain ya. Kataksasi besok kita juga buat seperti ini dengan media Zoom karena kita khawatir dengan anak-anak. Anak-anak juga sangat siap ternyata. Lalu kenapa kok kita nggak berpikir dulu-dulu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, penderitaan yang kita alami sebetulnya diizinkan Tuhan supaya kita punya keyakinan yang kuat bahwa di dalam penderitaan itu ada Tuhan yang bersama kita dan memastikan bahwa hidup kita dijamin olehnya. Para murid-murid itu berani. Sehingga dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan takut oleh sesuatu yang tidak bisa membunuh jiwa. Orang mungkin bisa mengalahkan secara fisik, tetapi hal keselamatan, hal berkuasa atas masa setelah hidup ini berakhir, tidak ada seorang pun. Ayat 28, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi takutlah hanya kepada Tuhan. Cinta kita ini harus melebihi apapun termasuk keluarga di situ. Bukan berarti keluarga tidak boleh. Boleh, tetapi jangan sampai kecintaan pada keluarga ini meninggalkan kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Itu poinnya. Saudaraku, hidup tidak pernah lepas dari tantangan dan persoalan. Tetapi kita tidak boleh kehilangan akal sehat yang adalah peparingipun Gusti yang dititipkan kepada kita. Itu pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak menitipkan putus asa sebetulnya karena kita punya pengharapan dan selalu punya pengharapan itu. Dan itulah yang memimpin, yang membimbing kita supaya kita tetap punya keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Kita disertai. Mari kita hadapi tantangan ini dengan optimis.
Dan yakinlah bahwa hidup ini sederhana. Dan jangan pernah menyerah. Hidup ini sederhana, pasti ada berkat di balik musibah. Pasti ada sesuatu yang positif dalam setiap peristiwa. Yakinlah di dalam penyertaannya, dalam kasihnya, dalam satu pengharapan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh buat kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, adik-adikku semuanya, saudaraku semua, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan tetap disertai oleh Tuhan dan memiliki pengharapan. Biarlah kami hanya takut kepada Tuhan Sang Pemilik hidup, bukan takut pada mereka yang membinasakan tubuh yang fana, dengan kekuasaan yang fana di dunia ini. Biarlah kami lebih taat kepada Tuhan, dan memiliki pengharapan hanya kepadamu yang telah menjamin dan memelihara kami sampai pada akhir hidup kami. Ajarlah kepada kami untuk tetap setia kepadamu tanpa takut dan enggan, dan yakin bahwa penyertaan tidak pernah gagal dan Tuhan menyertai kami selamanya. Kami ingat akan situasi negara kami yang terjadi saat ini.
Tuhan Yesus berikan ketaatan bagi para masyarakat, sehingga di dalam prosedur yang dilakukannya, pemerintah boleh bersama-sama dengan bangsa ini, rakyat ini, untuk bahu-membahu mengantisipasi bahaya COVID-19 yang sangat mudah menular dan berbahaya ini. Mampukanlah kami untuk berdisiplin, tidak mengedepankan kepentingan kami sendiri. Dan mampukanlah kami juga belajar jujur, bukan mencari kesempatan untuk mengambil keuntungan di masa-masa pandemi ini. Berkati pemerintah negara kami yang jujur dalam melakukan tugas-tugasnya, sehingga kami boleh melihat Indonesia diberkati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami bertindak ceroboh dan mementingkan diri kami sendiri. Dalam perjalanan hidup kami tidak bisa sendiri, karena satu dengan yang lain saling terhubung. Mampukan kami untuk menyelamatkan orang lain melalui apa yang juga kami lakukan. Biarlah kami bersetia kepadamu, tetapi juga memiliki akal yang sehat, yang masih boleh memiliki pengharapan yang positif, dan belajar menerima sesuatu yang sepertinya adalah penderitaan, tetapi sesungguhnya itu rencana Tuhan supaya kami bangkit dan lebih mengandalkan Tuhan, serta bersyukur mencari sesuatu dengan berkat-Mu. Izinkanlah kami mendapatkan rencana yang indah dari Tuhan atas peristiwa yang kami hadapi. Ampuni kami ya Tuhan apabila kami terlalu mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Berkati orang-orang baik yang bersungguh-sungguh untuk memikirkan gereja Tuhan, juga negara melalui kampung kami, melalui lingkungan kami. Biarlah kehadiran kami di dalam lingkungan kami masing-masing juga boleh membawa sinar yang menguatkan kebersamaan sebagai sesama anak bangsa. Biarlah kami juga peduli kepada sesama kami dan memberikan pertolongan menurut kemampuan dan apa yang bisa kami lakukan untuk mereka. Terima kasih ya Bapa, atas kesempatan kami masih boleh menikmati kebersamaan dalam persekutuan dengan Tuhan melalui media elektronik yang Tuhan juga ciptakan dan titipkan bagi manusia untuk kami gunakan bersama. Dan biarlah kami mensyukuri itu sebagai nikmat Tuhan yang indah di tengah-tengah kesulitan, bahkan yang dikatakan sebagai penderitaan oleh sebagian orang. Tapi inilah kesempatan kami untuk membuktikan kesetiaan kami kepadamu melalui persekutuan kami di rumah kami masing-masing. Berkati semua rencana-rencana kehidupan kami yang kami tidak tahu di situasi yang baru, dengan kebiasaan yang baru, dalam kehidupan normal yang baru, yang mengisyaratkan kami harus semakin hati-hati, semakin sigap, semakin disiplin, mengikuti protokol kesehatan yang dulunya kami tidak terlalu memperhatikan. Biarlah ini juga menjadi berkat yang kami rasakan dan sebagai kebiasaan yang baru yang juga menyehatkan kami semua. Untuk semuanya itu kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih atas semua yang boleh terjadi, meskipun mungkin kami rasa itu sebagai penderitaan, tetapi kami belajar yakin bahwa di dalam penderitaan muncul kesungguhan dan pengharapan serta keberserahan kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat rencana indah Tuhan berikutnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita persembahkan persembahan yang terbaik. Persembahan pada minggu ini didasari dari firman yang diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasyarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita sambil memberi persembahan, kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 147, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa, kita menyerahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, inilah persembahan yang dapat kami persembahkan sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau, karena Engkau begitu besar dan Engkau telah memberikan kami berkat yang luar biasa. Dan bila Tuhan melalui persembahan kami ini Bapa, hidup kami semakin Engkau pakai, semakin Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami, layakan Tuhan persembahan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kini undurlah dalam damai sejahtera Tuhan. Yakinlah bahwa penyertaan-Nya tetap senantiasa atas hidup kita. Buatlah hidup kita dalam situasi apapun menjadi ibadah yang penuh syukur dalam doa. Nyatakanlah kepada dunia bahwa ibadah sejatimu dirasakan sesamamu dan diterima oleh Tuhan. Apakah arti ibadahmu? Menutup ibadah kita. PKJ 264, bait pertama dan bait yang ketiga. Apakah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur?
persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekarang bersiaplah untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita, dan Roh Kudus yang menguatkan semua pengharapan, urunlah atas saudara-saudara sekalian, mulai saat ini, sungguh dan selalu, dan sepanjang segala kehidupan saudara, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita pulang ke sorga kelak. Amin. Padamu puji-pujian, mada syukur dan Selamat hari Minggu, selamat berpengharapan. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. sampai kekal abadi.